Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, wa inna asbahal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah dengannya. Jamaah Allah. Jamaah Rasulullah mohon izin, seharusnya pada malam hari ini Bapak Adi, Wakil Bupati Karanganyar, berhubung beliau ada agenda malam hari ini, jadi jadwal tukeran dengan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang upaya atau membersihkan diri. Upaya seorang muslim membersihkan diri dari dosa yaitu dengan taubat. Dari Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Cara Bertobat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. 1. Meninggalkan perbuatan dosa. Bagi setiap muslim yang ingin bertobat, hendaknya semaksimal mungkin berusaha menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Bagi setiap muslim yang ingin bertaubat, hendaknya harus mempunyai perasaan menyesal setiap kali dan hendaknya harus mempunyai perasaan menyesal setiap kali dia ingat dengan perbuatan dosa atau kemaksiatan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa yang sama lagi seperti sebelumnya. Perasaan menyesal ini sangat penting karena ini merupakan salah satu syarat diterima tobat kita. Yang ketiga, senantiasa berusaha tahu tentang kehinaan diri dari perbuatan dosa. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa perbuatan dosa itu hina? Yaitu dengan ilmu. Di sini kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama, kita bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, harus mempunyai keinginan yang kuat di dalam hati kita untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Hal ini sangat penting karena kita melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, maka hal itu akan menimbulkan titik hitam di dalam hati. Dan jika kita melakukan kemaksiatan lagi,
maka titik hitam itu bertambah. Dan bila kita terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut, maka hati kita akan menjadi hitam legam. Yang kelima, waktu melakukan taubat tidak sedang berbuat zalim kepada orang. Ini maksudnya adalah di saat kita melakukan taubat harus benar-benar fokus dengan kesalahan atau perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, bukan malah sedang atau menambah kesalahan lagi kepada orang lain. Yang hal ini akan menghambat diterimanya taubat kita kepada Allah. Yang keenam, harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata. Hal ini sangat penting karena segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka taubat kita akan diterima. Yang ketujuh, taubat hendaknya dilakukan sebelum nafas sampai di tenggorokan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, 8. Taubat hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya yaitu barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Mari bertemu pada malam hari ini, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunatan tarawih